Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kausar dengan NPM 210510105004. Saya dari Letin 21 dari Universitas Syah Kuala, jurusan Agroteknologi. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi SPSS untuk data rancangan acak lengkap. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi SPSS untuk data rancangan acak kelompok. Di sini saya sudah menyiapkan satu data yang akan kita masukkan pada aplikasi SPSS, yaitu mengenai pengaruh dosis herbisida pendimetalin terhadap hasil tanaman kedelai ton per hektar. Pertama, kita akan buka aplikasi SPSS. Pada bagian pertama, kita akan masuk ke bagian variable view-nya, dan pada bagian pertama ini kita akan memasukkan perlakuan. Nah, kemudian setelah kita membuat perlakuan, bagian keduanya kita akan membuat ulangan. Nah, karena ini adalah data rancangan acak kelompok, maka bagian ulangan ini akan kita buat blok dan juga kelompok. Karena pada bagian rancangan acak kelompok ini berbeda dengan rancangan acak yang kemarin, yaitu rancangan acak lengkap. Bagian ulangannya kita akan tambahkan blok dan juga kelompok. Dan yang ketiga adalah hasil. Nah, pada bagian desimalnya, untuk perlakuan itu akan kita ubah menjadi 0, karena pada bagian datanya itu adalah 0, tidak ada desimalnya. Dan untuk ulangan juga 0, sedangkan untuk hasil itu adalah 1, karena pada data untuk hasilnya itu adalah angka desimal dengan 1 angka di belakang koma. Nah, kemudian untuk bagian labelnya, pada bagian perlakuan, karena di sini adalah perlakuannya adalah pengaruh dosis herbisida pendimetalin terhadap hasil tanaman kedelai, maka perlakuannya adalah dosis herbisida pendimetalin. Dosis herbisida pendimetalin. Nah, sedangkan untuk bagian hasilnya adalah terhadap tanaman kedelai ton per hektar. Tanaman kedelai ton per hektar. Nah, kemudian setelah kita mengisi labelnya, maka selanjutnya masuk pada bagian value. Pada bagian values ini, untuk perlakuan, karena kita di sini ada 6 perlakuan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, maka pada bagian values-nya kita akan memasukkan 6 perlakuan. Satu per hektar, kemudian 2 ton per hektar, 3 4 dan 5 ton per hektar. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu values pada bagian ulangannya. Nah, ulangan di sini ada sebanyak 4 ulangan, maka kita akan isinya dimulai dari 1. 1, 2, 3,
dan keempat. Lalu oke. Nah, jika pada bagian variable view ini telah kita isi, selanjutnya masuk pada bagian data view. Nah, pada data view ini kita akan mengisi yang pertama itu pada bagian perlakuan. Karena di sini ada sebanyak 6 perlakuan dengan 4 ulangan, maka kita akan isi menjadi 0-nya sebanyak 4 ulangan, 1 sebanyak 4 ulangan, hingga 5-nya sebanyak 4 ulangan. Dimulai dari 0. Di sini ada sebanyak 24 data. Selanjutnya pada bagian ulangannya, kita akan masukkan 4 ulangan, dimulai dari 1, 2, 3, 4 secara berurutan. Kemudian, untuk bagian hasil, kita akan masuk pada bagian data yang sudah kita siapkan dalam bentuk Excel, kemudian copy data tersebut, lalu masukkan pada bagian hasilnya. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya hal yang harus kita lakukan adalah membuat outputnya dengan cara pertama klik Analyze, kemudian pilih bagian General Linear Model dan klik Univariate. Nah, pada bagian ini, pada bagian Dependent Variable, kita akan masukkan hasil dari tanaman kedelai ini dengan cara klik dan menekan bagian tombol tanda panah ini. Kemudian untuk bagian fix faktor, kita masukkan dosis herbisida dan juga ulangannya. Nah, jika sudah kita masukkan semua datanya, selanjutnya kita masuk pada bagian model. Karena saya menggunakan SPSS versi 25, maka saya akan mengklik Build Terms. Nah, jika teman-teman menggunakan SPSS versi 16, maka teman-teman dapat mengklik bagian tengahnya yaitu Model. Nah, kemudian perlu diperhatikan untuk rancangan acak kelompok ini kita akan memilih untuk tipenya itu adalah main effect. Lalu masukkan perlakuan, kemudian ulangan. Kemudian continue. Nah, selanjutnya kita akan klik post hook. Pada bagian post hook ini kita juga akan memasukkan datanya seperti tadi, dan ulangan, dan akan memilih LSD, 2K, dan juga Pinchan. Lalu continue. Nah, langkah berikutnya adalah memilih EM-Means. Nah, pada EM-Means ini kita akan memasukkan bagian overall-nya dengan cara klik dan menekan tanda panahnya. Kemudian continue. Dan langkah terakhir adalah menekan option. Nah, pada bagian option ini, teman-teman harus mengklik descriptive statistic dan juga homogenetic test. Dan continue. Setelah semua tahap-tahap selesai, teman-teman dapat menekan OK. Lalu menunggu proses, dan inilah hasilnya. Ini merupakan output dari rancangan acak kelompok yang telah kita masukkan ke aplikasi SPSS versi 25 ini. Demikian video dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.